Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Kami beranggotakan Wahyu Dilastika, Safira Nuraini, Imam Barudin, dan Fatihah. Langsung memasuki poin yang pertama, yaitu tentang pengertian. Di sini yaitu pengertian paragraf. Paragraf merupakan rangkaian atau himpunan kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan yang biasanya mengandung satu ide pokok atau pikiran pokok dan penulisannya dimulai dari baris baru. Fungsi paragraf. Menurut Tarigan, fungsi paragraf dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Langsung lanjut materi kedua. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang struktur paragraf dan ciri-cirinya. Tetapi sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang unsur paragraf terlebih dahulu. Unsur paragraf adalah beberapa unsur yang membangun paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Ada 4 unsur paragraf. Yang pertama ada transisi, kedua kalimat topik, ketiga kalimat pengembang, dan yang terakhir kalimat penegas. Keempat unsur ini tampil secara bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf mengandung 2 unsur wajib, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang, 3 unsur, dan mungkin 4 unsur. Kemudian, struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, paragraf terdiri atas transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Selanjutnya, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Kemudian, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Selanjutnya, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang, dan yang terakhir, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Ada beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, paragraf memiliki satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf memiliki satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, paragraf memiliki kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Yang terakhir, paragraf tersusun secara logis sistematis. Perkenalkan, saya Wahyu Dilastika, NIM 2119077. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang jenis-jenis paragraf atau alinea. Menurut Spinoza, alinea atau paragraf itu banyak ragamnya. Nah, untuk membedakan yang satu dengan yang lain, alinea atau paragraf ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, dikelompokkan berdasarkan posisi kalimat topiknya. Berdasarkan posisi kalimat topiknya dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, paragraf deduktif adalah apabila kalimat pokoknya berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf induktif apabila kalimat pokoknya berada di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, paragraf deduktif induktif apabila kalimat pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang keempat, paragraf penuh kalimat topik. Paragraf ini mempunyai kalimat-kalimat yang sama pentingnya, sehingga tidak satupun kalimatnya yang bukan kalimat topik. Untuk pengelompokan yang kedua, dikelompokkan berdasarkan sifat isinya, dapat digolongkan menjadi 5 macam.
Yang pertama alinea persuatif, kemudian yang kedua alinea argumentatif, yang ketiga alinea naratif, keempat alinea deskriptif, dan terakhir kelima alinea ekspositoris. Kemudian pengelompokan yang ketiga dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam karangan. Yang pertama yaitu paragraf pembuka adalah paragraf yang berada di awal bacaan. Kemudian paragraf pengembang adalah paragraf yang mengembangkan topik yang berada di paragraf pembuka. Kemudian yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini berisi simpulan dari sebuah karangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan merupakan cara seorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Nah, di sini tuh menurut taringan pola pengembangan paragraf ada 6, yaitu di sini tuh kan ada 6 ya. Nah, di sini yang pertama itu ada paragraf perbandingan. Nah, yang kedua itu ada paragraf pertanyaan. Nah, yang ketiga itu ada paragraf contoh, yang keempat paragraf perulangan, dan yang kelima itu ada paragraf definisi. Pada dasarnya ada cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan paragraf, antara lain yaitu cara pertentangan, analogi, sebab akibat, klasifikasi, cara proses, cara perbandingan, cara contoh, cara definisi, dan cara fakta. Baik, itulah penjelasan pola pengembangan paragraf dari saya. Sekian. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Kami undur diri dan semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.